Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama di tempat yang mulia biidznillah, insyaallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka taqarrub ilallah melalui jalan thalabul ilmi syar'i, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan dari penjelasan para ulama. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, dan kita mohon taufik hidayahnya agar dimudahkan untuk memahaminya dan juga untuk mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pripun kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, masih pagi nggih. Semoga segar, semangat nggih, insyaallah. Ya, moga kita memanfaatkan di pagi hari ini untuk melanjutkan tadabbur ayat insyaallah di juz 29. Kita mulai dari surat Al-Mulk dan sudah kita mulai ayat 1 sampai 5, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu ayat 6 sampai 11 insyaallah. Nggih. Dimulai dari ayat 6 sekali lagi sampai ayat 11. Namun alangkah baiknya kita mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya tentang surat Al-Mulk ini. Ya, surat yang memiliki keutamaan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di antaranya adalah salasuna ayat, 30 ayat di surat Al-Mulk ini yang kelak menjadi syafaat. Ya, yang kelak akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang mengamalkan tentunya. Maka yang dituntut dari kita adalah selalu membaca. Ya, terus bagaimana kalau enggak hafal? Baca. Insyaallah dibaca terus, baca terus. Ya, dengan dibaca terus itu lama kelamaan akan hafal biidznillah. Walaupun kadang hafalnya sambil megang mushaf, sambil melihat lagi, mboten apa, silakan. Yang penting yang dituntut adalah yaitu membacanya. Makanya dikatakan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Albani, inna suratan fil Qur'ani salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta yughfar lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, bahwasanya di Al-Qur'an itu ada sebuah surat yang jumlah ayatnya 30 yang kelak akan memberi syafaat kepada seseorang yang sampai diampuni dosa-dosanya, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Ya, demikian juga kelak akan menjadi penghalang seseorang dari azab kuburnya. Ya, yang ini kita harapkan dan kita semuanya meminta sebagaimana permintaan kita sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di antara hal-hal yang menghalangi kita dari azab kubur, menyelamatkan kita adalah mengamalkan kandungan surat Al-Mulk. Kita baca tiap malam sebelum tidur 30 ayat, gak sampai 5 menit sebenarnya. Apalagi kalau panjenengan baca mushaf, ya kalau hafal lebih cepat lagi. Ya, makanya jangan sampai putus asa, putus harapan atau patah semangat. Aduh, saya gak hafal, gimana bacanya? Ya pakai HP, ya pakai mushaf, sebelum tidur dibaca. Bagi yang hafal, alhamdulillah. Ya, masih dari hadis riwayat An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Albani, ya, bahwasanya Nabi mengatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulk kulla lailatin, siapa yang membaca surat tabarakalladzi biyadihil mulk
itu kullalailah, setiap malam, bukan sekali dalam seumur hidup nih, tapi ya setiap malam, malam tiap hari kita lewati, itu akan mana'ahullahu azza wa jalla biha min azabil qabr. Maka dengan itu, dengan membacanya tiap hari, tiap malam, ya maka itu Allah akan menghalangi ya dari azab kubur, yaitu menghalangi azab kubur menimpa dirinya ya dengan bacaan surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammihal mani'ah, dan para sahabat mengatakan kami dahulu menamakan surat Al-Mulk ini dengan surat Al-Mani'ah, surat yang menghalangi, surat yang melindungi. Wa innaha fi kitabillahi azza wa jal, dan itu ada di Al-Quran, suratan man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba. Siapa yang membaca surat ini di tiap malam, maka sungguh dia telah banyak melakukan kebaikan ya, dan itulah keutamaannya. Itu ya, kita ralat tadi dari ucapan para sahabat, kami dahulu menamakannya dengan nama Al-Mani'ah, yang intinya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hendaklah kita mengamalkan, karena Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan ya. Dari ucapan Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu tilawatahu amalan ya, yang artinya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, namun banyak orang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Dikira kalau sudah baca itu berarti sudah mengamalkan, padahal ya belum ya. Kapan dianggap mengamalkan Al-Quran? Ya membacanya dulu. Bagaimana mengamalkan kalau tidak paham, kalau tidak dibaca? Maka dibaca, dipahami apa kandungannya, yang bisa diamalkan langsung diamalkan ya, tidak menunggu hafid Quran dulu, tidak menunggu sekian ayat dulu, tapi yang kita baca tiap hari, yang kita pahami ya, apalagi ada kesempatan kita belajar tafsir pelan demi pelan, maka setiap faedah yang bisa kita dapatkan segera kita amalkan, dan kita harapkan kita menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ini masih muqaddimah nih sebagai tambahan ya, agar kita lebih semangat, karena dalam hadis Nabi SAW dari riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya, yang disebutkan bahwasanya inna lillahi ahlina minan nas qalu ya Rasulullah man hum, qala hum ahlul Quran wa ahlullah wa khassatuh. Ya, sungguhnya Allah memiliki ahlun ya. Ahlun ini dalam bahasa Arab yang enggak harus diartikan keluarga. Mungkin ahlu fulan ya, ahli itu keluargaku, keluarganya fulan. Namun kadang ahlu kalau digabungkan dengan yang lain seperti ahlu sunnah, apakah keluarga sunnah? Ya bukan. Ahlul bid'ah ya, keluarga bid'ah ya. Ahlul bait ya, kemudian ahlul hadis ya. Makanya ahlun itu artinya adalah ahlu syai' huwa man khasun bihi. Kalau dikatakan ahli sesuatu berarti orang yang dikhususkan dengannya. Kalau dia ahli sunnah berarti mengkhususkan diri dengan sunnah, menggeluti sunnah, mempelajarinya, mengamalkannya ya. Maka ahlullah ini adalah orang-orang khusus di sisi Allah yang mendapatkan keistimewaan, mendapatkan hidayahnya, taufiknya, pertolongannya, rahmatnya, yang diistimewakan di sisi Allah Ta'ala. Dan mereka jumlahnya banyak, karena lafadznya adalah ahlin jamak dari ahl ya. Allah memiliki ahlun, yaitu orang-orang khusus di sisinya dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum, wahai Nabi, ya Rasulullah siapa mereka? Dijawab oleh Nabi, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka itulah ahlul Quran. Berarti ahlul Quran adalah orang yang khasun bil Quran, orang yang mengkhususkan diri dengan Al-Quran ya, mengkhususkan dirinya, waktunya untuk membacanya, memahaminya, dan yang terpenting adalah mengamalkannya. Ini mengamalkannya sehingga disebut dengan ahlul Quran, ahlullah, yaitu orang-orang khusus yang istimewa di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang khassatuh ya. Makanya di sini Al-Quran itu adalah ikatan kuat yang siapa membacanya, menghafalkannya dengan niat yang tulus, maka ini kita ingatkan dengan niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala, dengan hati yang yakin dan hati yang takut
Nanti kita nukilkan sedikit bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita mampu bahasa Arabnya dengan ilmu syar'inya, maka bisa meneliti, mentadaburi ayat per ayat, bahkan lafaz per lafaz, alhamdulillah. Namun bagi yang tidak mampu, ya mungkin di antara kita ada yang benar-benar nggak paham bahasa Arab ini, gimana ini? Ya maka dengan hati dulu, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ketika mendengar itu sudah langsung takut. Ya walaupun nggak ngerti maknanya, tapi ini Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, sehingga mendengar kalamullah kita dengan perasaan takut itu sudah bagian dari ya interaksi dengan Al-Quran. Minimal pas bacanya dalam keadaan takut, ya baru nanti Allah berikan hidayah, sehingga insya Allah ya dengan pelan demi pelan muncul rasa takut itu, akhirnya Allah berikan hidayah. Ya apalagi kalau kita tambah lagi dengan semangat belajar bahasa Arabnya, tafsirnya, ya dengan terus mencatat, mengulang-ulang, maka insya Allah ya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan fadilah dari membaca Al-Quran. Bukan hanya membacanya yang dikatakan dalam hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf di ayat Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun, ya walam la wa mim harfun, alif lam ya alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf, berarti sudah mendapatkan 30 kebaikan. Namun sekali lagi, jangan seolah-olah kita menganggap kalau sudah baca berarti sudah mengamalkan. Belum. Ya, kapan dianggap mengamalkan? Ya baca, pahami, amalkan. Dengan perasaan takut, yakin, maka semoga ya mendapatkan keistimewaan menjadi ahlullah, ahlul Quran wa khassatuhu. Ya menjadi ahlul Quran, orang yang selalu mengkhususkan diri, waktunya, ya pikirannya, hatinya dengan Al-Quran, mengamalkannya, sehingga menjadi ahlullah, orang-orang yang diistimewakan dan orang-orang khusus di sisi Allah, menjadi waliullah, menjadi habibullah, ya menjadi ya orang-orang yang mendapatkan perlindungan di sisi Allah Ta'ala. Makanya hadis ini sekali lagi, inna lillahi ahlina minan nas. Ya Allah memiliki orang-orang khusus di sisinya dari kalangan manusia. Mereka adalah auliyaullah wa ahibba'uh. Ya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dikhususkan ya dengan keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Ya mereka siapa? Adalah ya hafadhatul Quran al-amiluna bihi. Ya sekali lagi ini kesempatan masih terbuka lebar, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafalkannya, dan orang-orang yang mengamalkannya. Ya sekali lagi, kalau ada pertanyaan, gimana ini saya nggak hafal Al-Quran, apakah mungkin jadi ahlul Quran? Sangat mungkin. Ini kita nukilkan dari fatwa atau ucapan Syekh Shalal Fauzan ketika ditanya manhum ahlul Quran, siapa itu mereka ahlul Quran, yang masuk dalam hadis ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Ya beliau mengatakan al-muradu bi ahlil Quran laisal ladzina yahfazuna wa yurattilunahu, ya wa ila akhirih. Yang dimaksud dengan ahli Quran bukan hanya yang menghafalkannya kemudian membacanya berulang-ulang, walaupun itu sudah bagus, karena Al-Quran dibaca saja itu sudah dapat pahala. Namun agar menjadi ahli Quran humul ladzina ya'maluna bihi hatta walau lam yahfadhu. Ya artinya Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkannya walaupun belum menghafalkannya, walaupun nggak hafal. Nah begini kena semuanya, nggak ada alasan saya nggak hafal Al-Quran 30 juz, ya saya hafalnya cuman setengah juz misalnya. Nah monggo, nggak apa-apa, yang penting baca apa yang bisa dibaca hari itu, diambil faedahnya, kemudian diamalkan. Nah itulah yang disebut dengan ahlul Quran. Selagi ahlus syai' man huwa khasun bihi. Ya ahli sesuatu itu adalah orang yang dikhususkan, mengkhususkan diri dengannya. Apa yang kita khususkan dengan Al-Quran? Membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Maka itulah yang disebut dengan ahlul Quran alladzina ya'maluna bihi walau lam yahfadhu. Alladzina ya'maluna bil Quran bi awamirihi wa nawahihi wa hududihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dengan mengamalkan perintah-perintahnya
melaksanakan perintahnya, menjauhi larang-larangannya, dan ya di atas batasan-batasannya. Haula hum ahlul Quran. Maka itulah yang disebut dengan ahlul Quran. Wa hum ahlullah wa khassatuhu min khalqihi. Dan mereka itulah ahlullah, orang-orang khusus yang dicintai oleh Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah. Ya, amma man yahfadzul Quran wa yujidu tilawah. Adapun orang yang menghafal Al-Quran, bahkan suaranya bagus, tajwidnya, makharijul hurufnya, enggak medok misalnya, ya misalnya. Ya, pokoknya bagus banget suaranya, hafal Quran Masya Allah. Ya, suaranya bagus. Ya, namun di sini yudhoi atau wa yadbitu hurufnya itu pas, ya seperti orang Arab asli gitu ya. Namun yudhai'ul hudud, namun menyia-nyiakan batasan Allah, tidak mengamalkan isinya, naudzubillah, fahadza laisa min ahlil Quran wa laisa minal khassah. Maka itu bukan disebut ahlul Quran, bukan termasuk orang-orang istimewa di sisi Allah. Innama huwa 'asin lillah wa li rasulihi wa mukhalifun lil Quran. Namun sebenarnya dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan menentang Al-Quran. Nih, maka wa kadzalika ahlul Qur'an alladzina yastadilluna bihi wa la yuqaddimuna 'alaihi ghairahu bil istidlal wa ya'khuduna minhu al-fiqha wal ahkam wad din haula'i hum khassatuhum ahlul Qur'an. Jadi itulah yang dikatakan ahlul Qur'an adalah orang-orang yang beristidlal. Ketika membahas hukum, maka sumbernya adalah dijadikan dari Al-Quran, tidak mendahulukan selain Al-Quran. Ya, selalu mendahulukan Al-Quran sebagai sumber hukum untuk beristidlal, mengambil dalil. Mereka mengambil Al-Quran sehingga muncullah fikih dari Al-Quran, hukum-hukum dari Al-Quran. Dan mereka itulah orang-orang yang khassatun bil Quran, orang-orang yang mengkhususkan diri dengan Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, disebutkan dari Ad-Darsul Khamis min Syarhi Kitabil Ubudiyah. Ya, dari pelajaran kitab Al-Ubudiyah. Itulah para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, sehingga yang kita inginkan dari pembelajaran tafsir atau belajar tafsir adalah selain kita memahami ayat per ayat sebisa mungkin, kalau kita nggak mampu bahasa Arab, ya kita catat. Kemudian harus kita ambil faedahnya apa untuk mempersingkat, ya, untuk mempermudah yang tadi. Kalau kita nggak mampu mempelajari, mentadaburi lafadz per lafadz, ayat per ayat, kata per kata, maka ketika membaca itu hadirkan rasa apa nih? Takut dulu. Ini kalamullah ini ucapan Allah, berat, ya, dan agung mulia. Ya, maka kita harus dengan rasa takut, kemudian kita baca. Aduh, kok nggak paham belas ini artinya apa ini? Baca buka apa? Terjemahannya. Ya, kalau ini bagi yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab ini. Kemudian kok nggak paham juga ini, baca tafsirnya. Kemudian tanyakan kepada yang lebih ahli. Ya, maka di sini tadabbur ayat ini kalau bisa kita ringkas, dalam ayat itu isinya adalah berita atau perintah atau larangan. Nah, maka fokus di situ. Ya, ketika kita membaca ayat itu ada berita, ada khobar yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad itu untuk kita umatnya. Kemudian di antara khobar itu maka pasti ada khobar-khobar tentang masa lalu, umat-umat terdahulu, atau tentang yang akan datang, tentang hari kiamat. Itu semuanya kita harus membenarkannya. Ya, membenarkan isi Al-Quran. Setiap berita yang Allah sampaikan itu pasti benar, tidak bisa tidak. La raiba fih, dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, kemudian kita ambil lagi apa setelah khobar kita percayai, kita imani, kita benarkan. Kemudian kita harus cari kira-kira ini mengandung perintah atau larangan, ya. Ada di ayat-ayat Al-Quran yang isinya langsung perintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, langsung isinya perintah. Oh, berarti ini kita diperintahkan untuk sholat dan menunaikan zakat. Ada yang isinya langsung larangan, wala taqrabuz zina. Ya, jangan mendekati zina. Oh, langsung larangan, berarti langsung ditinggalkan. Namun kadang isi Al-Quran sebuah berita, namun juga mengandung perintah dan larangan. Intinya apa? Ketika kita membaca ayat, ambil ini mana perintahnya, mana larangannya. Kalau itu perintah kita kerjakan, kalau itu larangan kita tinggalkan. Kadang di ayat-ayat itu ada yang mengandung ancaman-ancaman atau harapan-harapan. Kalau itu ancaman, nah kita takut. Kalau itu harapan, berarti kita berharap. Kalau itu menceritakan tentang surga,
kita berharap semoga menjadi ahli surga. Cukup begitu saja. Ya, kalau kita tidak mampu mendalami ya secara dalam, secara detail. Misalnya panjenengan baca tentang ayat innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu mafaza, dalam ya kemenangan. Oh, berarti apa itu? Disebutkan di situ cerita tentang ahli surga beserta isinya, kenikmatannya. Oh, berarti semoga. Walaupun kita nggak ngerti apa itu mafaza, apa itu lil muttaqina secara detailnya, belum lagi lafaz per lafaznya. Namun kita berharap semoga menjadi ahli surga, dan begitu seterusnya. Makanya di sini kita bacakan dari Imam As-Suyuti bagaimana sifat tadabbur Al-Qur'an. Beliau mengatakan wa sifatu dzalika an yashghala qalbahu bitafkiri fi ma'nan ma yalfidhu bihi wa ya'rifu ma'na kulli ayatin wa yata'ammal awamir wan nawahi. Beliau mengatakan, dan sifat tadabbur itu adalah an yashghala qalbahu, menyibukkan hatinya bitafkir, dengan merenungkan. Makanya untuk bisa merenungkan, hadirkan dulu keikhlasan hati ketika membaca dan rasa takut. Kemudian dia merenungi makna ma yalfidhu bihi. Dia merenungi lafaz-lafaz yang dibaca. Fa ya'rifu makna kulli ayatin. Maka dia mengetahui makna setiap ayat. Wa yata'ammal, dan merenungkannya, mentadabburinya. Ternyata di situ ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Itu to the point-nya di sana. Ada ayat berita mengandung perintah, mengandung larangan. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Ada ancaman, kita takut, menghindar. Ada ayat-ayat janji, harapan, kita mengharapkannya dan mengikuti isinya. Wa ya'taqidu qabula dzalika, dan kita harus meyakini dengan penuh penerimaan, totalitas sami'na wa ata'na. Jadi menerima dulu. Fa in kana mimma qassara anhu fima madha i'tazara. Kalau kita setelah membaca ayat kemudian merasa aduh belum bisa ngamalkan, aduh pernah melanggar ayat ini, maka kita meminta udzur kepada Allah, minta maaf dan istighfar. Wa idza marra bi ayati rahmah istabsyara. Kalau dia melewati ayat-ayat rahmat, maka dia berbahagia, bergembira, berharap. Wa sa'ala, dan minta agar dimasukkan ke sana. Au azabin asfaqa wa ta'awwadza. Kalau dia melalui ayat-ayat itu tentang azab, ancaman, neraka, hukuman, maka dia muncul rasa takutnya dan berlindung diri darinya. Au tanzihin au nazzaha wa 'azzama au du'ain tadarru'a wa talaba. Atau ketika melewati ayat-ayat yang mensucikan Allah, mengagungkan Allah, maka dia mensucikan Allah, mengagungkannya. Kalau itu ayat-ayat isinya doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma atau hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maka kita berdoa dengan doa dengan lafaz itu dan dengan penuh rasa tunduk. Itulah Jadi intinya bagaimana kita berinteraksi tadabbur dengan Al-Qur'an. Semoga yang tadi kita sampaikan sebagai mukadimah pembuka, jangan sampai kita berputus asa karena memang belum hafal Al-Qur'an. Tidak, untuk menjadi ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuhu, yaitu kita selalu menyibukkan diri, yang penting banyak sering membaca Al-Qur'an. Kemudian memahaminya. Kalau kita nggak paham apa isinya, bertanyalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian apa yang bisa diamalkan seketika itu? Ada ayat ancaman, takut. Ada ayat harapan, berharap. Ada janji-janji Allah, di situ kita mengikuti. Ada ayat-ayat tentang surga, kita berharap semoga tergolong. Dan ada ayat-ayat neraka, kita berlindung darinya. Ada ayat-ayat perintah, kita kerjakan. Ayat-ayat larangan, kita tinggalkan. Sehingga dengan begitu kita menjadi semoga ahlullah, ahlul Quran wa khassatuhu. Walaupun tidak menutup kemungkinan yaitu orang-orang yang hafal Quran semakin tinggi derajatnya. Hafal Quran, bacanya bagus, mengamalkan lagi. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Makanya itu semoga cukup. Yang intinya mengingatkan semuanya kita untuk bersemangat mentadabburi Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an itu ada di hari-hari kita. Sebelum kita mulai, ini kan pernah kita mulai di surat Al-Mulk, dibaca tiap malam. Yang semalam baca Al-Mulk udah jawab sendiri. Nah, ini masih ada kesempatan karena tadi dari perkataan Imam Hasan Al-Basri dan juga kaum tabi'in,
unzilal Qur'an liyu'mala bihi fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan, tapi banyak orang membacanya ya kemudian merasa cukup sudah mengamalkan. Nah, ini kita nggak baca ya, pasti juga nggak mengamalkan, makanya dibaca nih. Nah, ini motivasi buat semuanya. Kalau nggak hafal ya pakai mushaf, pakai HP 30 ayat, paling hanya 5 menit insyaallah nih. Ya maka hendaklah dibaca. Demikian juga apa hari ini ya, tadi mungkin setelah subuh sudah baca Quran insyaallah nih di sholat subuh. Ya bukan pas waktu sholat subuh, pas waktu sholat bukan. Sholat subuh beda lagi, sholat sunnah sebelum subuh juga. Mungkin sebelumnya ya atau sesudahnya habis zikir baca ya 1 lembar 2 lembar ya insyaallah itu akan menemukan hari-hari yang indah ya di hari-harinya. Kenapa? Karena dimulai dengan ayat-ayat Allah ya itu nggih. Monggo kita mulai sekali lagi lanjutan dari surat Al-Mulk bagian kedua biidznillah, mulai dari ayat 6 sampai ya ayat 11. Ya disebutkan ya ketika di ayat sebelumnya ya, kalau kita lihat di ayat 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kalau di ayat 5, sungguh kami telah menghiasi langit dunia ya dengan masabih, dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang yang kami gunakan untuk, kata Allah, melempar syaitan yang mencuri kabar di langit. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan untuk mereka azab neraka yang pedih, yang menyala-nyala. Maka setelah menyebutkan ayat sebelumnya, disebutkanlah yaitu azab yang lain bagi orang-orang kafir. Ya, makanya ayatnya berbunyi qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya, dan disediakan lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, ya orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, adzabu jahannam, azab neraka jahanam, dan itulah wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat. Ya, seburuk-buruk tempat kembali. Ya, makanya kafaru bi rabbihim ay la yu'minu bihi falam ya'buduh. Yang dimaksud dengan kafir adalah enggak beriman kepada Allah dan juga tidak menyembahnya, tidak mentauhidkannya. Malah dia kufur ya kepadanya, kemudian dia menyekutukannya, ya bahkan tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebut dengan walil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Ya na'udzubillah. Nah, ini disebutkan di tafsir As-Sa'di, kita nukilkan. Ya walil ladzina kafaru, dan orang-orang kafir ini yang tadi tidak beriman, tidak menyembah Allah, disediakan baginya azab jahannam, ai alladzi yuhanu ahluhu ghayatal hawan. Itulah yang dikatakan bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Ya, mereka dihinakan di tempat yang paling hina. Sudah dihinakan sehina-hinanya dan ditempatkan, dilemparkan naudzubillah ke tempat yang paling hina, paling rendah. Kalau di surat At-Tin dikatakan summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling asfali safilin, itu yang paling rendah, serendah-rendahnya. Di mana itu? Ya, yaitu hina, sehina-hinanya di neraka, wal iyadzubillah. Ya, itu nggih. Jadi walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, ini kita coba tadabbur nggih. Yang tadi disebutkan ini berita, perintah atau larangan? Kira-kira nggih. Kan ayatnya berbunyi kalau diterjemahkan, dan bagi orang-orang kafir terhadap Tuhannya mereka mendapatkan azab jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. Itu berita? Iya, berita, khobar. Namun khobar ini selain kita membenarkan, percaya ya. Ya harus percaya, ini firman Allah ini. Ya wa man asdaqu minallahi haditsa. Tidak ada perkataan yang lebih benar daripada ucapan Allah. Makanya di khutbatul hajah sering kita dengar wa khairul kalam atau wa khairul haditsi kitabullah. Sebaik-baik ucapan itu kitabullah. Wa khairul huda hudan nabi. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Maka ini berita. Ketika mendengar ayat ini, membaca, kalau hafal masya Allah, alhamdulillah, maka tugas kita adalah, kewajiban kita membenarkan. Iya benar, orang kafir nanti dapat hukuman berupa azab neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat.
Ya, kita imani, kita benarkan. Kemudian di antara khobar ini apakah mengandung perintah? Tersirat perintah atau tersirat larangan? Ya, kita coba teliti. Nah, ini secara tidak langsung ini ancaman atau bukan? Ancaman bagi orang kafir itu terancam azab. Ya, azab neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat. Oh, berarti ancaman kita takut. Makanya tumbuhkan rasa takut ketika mendengar ayat ini. Ya, sehingga jangan menjadi orang kafir ya, orang yang ingkar kepada Allah, yang enggak beriman kepada Allah, yang kufur, yang menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah. Nah, berarti kita takut. Ya, kemudian di situ ada disebutkan neraka jahanam yang dikatakan seburuk-buruk tempat. Nah, ini mengandung ancaman, berarti kita takut. Ya, apakah di sini mengandung perintah secara tidak langsung? Iya, perintah agar jangan kufur kepada Allah. Ya, agar jangan menjadi orang kafir. Nah, sehingga di situ ada ancaman, kita takut. Di situ ada perintah secara tidak langsung walaupun enggak ada fi'il amr ya. Bagi yang belajar bahasa Arab, itu hanya ada fi'il kafaru, fi'il madhi ya. Kemudian wabi'sal masir itu juga enggak ada fi'il amrnya. Enggak ada fi'il yang mengandung perintah. Kata kerja perintah enggak ada, tapi secara tersirat di situ mengandung perintah ya agar kita jangan menjadi orang-orang kafir. Kenapa? Ancamannya adalah azab jahanam dan itulah seburuk-buruk ya tempat. Ya, itu nih cara tadabburnya, semoga nih. Nah, ini sekali lagi semoga dimudahkan. Yaitu ayat ke-6 nih. Kemudian ayat ke-7 disebutkan bagaimana sifat neraka jahanam. Ya, mungkin neraka jahanam kayak yang di video AI itu kayaknya, yang bisa renang ya. Bisa dibuat selfie ya, bisa buat reuni-reunian begitu. Itu penghinaan ya. Nah, Al-Qur'an ayat neraka jahanam enggak seperti itu. Ya, sifatnya enggak seperti itu. Yang seorang bisa renang, ya bisa kumpul, bukan seperti itu. Itu buatan manusia yang itu mengolok-ngolok ya, naudzubillah. Ayat ke-7 lihat di antara sifat ya neraka jahanam dan bagaimana keadaan penghuninya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya. Jika mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, sami'u laha, mereka mendengarkan di neraka jahanam itu syahiqa, suara yang ya sautan 'aliyan fadhi'an. Ya, suara yang sangat keras, yang sangat menakutkan, menyeramkan. Ya, jeritan-jeritan. Ya, kira-kira kita masuk kemudian ada suara yang sangat keras menyeramkan, kira-kira bagaimana? Ya, merinding takut. Itu kalau nggak kena ya, nggak kena apinya, ini penghuni neraka ya pasti kena apinya, sudah kena kebakar ya, kemudian mendengar suara itu maka semakin menakutkan ya. Selain fisiknya kena, suaranya menakutkan, kemudian batinnya, hatinya, bahkan dikatakan yang di surat Al-Humazah ya, api itu sampai membakar, api itu sampai membakar hatinya ya. Jadi dikatakan lagi nerakanya itu wahiyah tafur. Nerakanya itu tafur artinya taghli, mendidih, umep. Tahu ya umep? Ya. Bukan hanya dik-dik ya, tapi umep ini apinya yang mendidih, menyala-nyala, bergejolak. Ya, jadi sekali lagi idza ulqu fiha, jika mereka dilemparkan dalam keadaan ala wajil ihana. Syekh Abdul Mas'adi mengatakan mereka dilemparkan ke neraka itu ya bukan disuruh masuk ya, tapi ulqu itu ulqiya itu artinya dilempar. Ya, diseret. Ya, bukan monggo ya. Bukan. Kalau monggo itu kemuliaan. Ya, tapi ini ulku. Ya, dilemparkan ke sana ala wajhil ihanah wadzul, sehingga melemparkan di situ ya bentuknya adalah menghinakan, yang merendahkan diri. Makanya tadi mereka adalah orang-orang hina sehina-hinanya, ditempatkan, dilemparkan ke tempat yang paling hina. Ya, mereka mendengarkan syahiqo. Syahiqo itu diartikan apa nih? Ya, suara yang keras, sautan 'aliyan fadhi'an, suara yang sangat keras, yang menyeramkan, menakutkan. Ya, dan neraka itu dalam keadaan tafur, dalam keadaan mendidih, bergejolak, menyala-nyala. Ya, apakah ini enggak takut? Nah, sekali lagi, ini berita ya. Ini kan berita. Kita wajib membenarkan. Ya, benar. Sifat neraka seperti itu, sifat ahli neraka seperti itu. Kemudian di sini ada perintah. Ya, secara tidak langsung jangan menjadi ahli neraka. Ya, larangan juga jangan menjadi orang kafir. Ya, sehingga kita harus meniti jalan kebalikannya, yaitu menjadi jalan meniti jalan orang-orang
ya ahli iman, ahli amal. Ya menjadi orang yang beriman yang mengamalkan iman itu, ya sehingga kita nggak masuk ke sini tapi masuk ke dalam ya surganya. Jadi ini memang mengandung berita nih, aslinya. Namun di antara berita itu ada ancaman, maka kita takut. Ya bayangkan dilemparkan ke neraka, mendengarkan suara jeritan yang menakutkan, menyeramkan, kemudian nerakanya itu mendidih, umep, bergejolak. Ya, jadi apa ini? Ya nasallahu wal afiyah. Maka di sini idza ulqu, yaitu ke neraka jahanam, ya mereka dilemparkan ke sana, ya sehingga ya mendengarkan suara-suara yang menyeramkan tadi. Yaitulah nasallahu wal afiyah. Sehingga secara tidak langsung kita diminta untuk berlindung dari neraka jahanam. Di antara doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nah itu benar-benar kita dengan penuh rasa takut, kemudian kita berlindung darinya. Ya, atau kita minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dibaca tiap hari minimal 3 kali. Ya, siapa yang membaca doa itu, maka surga akan mengatakan, ya Allah masukkanlah dia. Dan neraka mengatakan, ya Allah jauhkanlah dia. Ya, dibaca 3 kali dalam sehari. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Atau Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, atau wa ajirna minan nar. Nah itu nggih. Kita lanjut. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya, kemudian disebutkan lagi sifat neraka itu takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, dikatakan hampir-hampir saja ya neraka itu berpecah belah, atau setelah dikumpulkan api neraka kemudian bergejolak gitu nih, pecah. Ya, kemudian kenapa mereka seperti marah ya? Ya, karena mereka ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk marah kepada orang-orang ya kafir, kepada penghuni neraka tadi. Jadi bayangkan nerakanya tadi panas, umep, kemudian marah, menyambar-nyambar, ya menghanguskan yang di dalamnya. Nah, ini mengerikan. Makanya ini ancaman. Nah, kalau kita mendengarkan ayat ancaman, kita muncul rasa takut dan kita berlindung, ya Allah jangan Kau masukkan kami ke dalamnya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam. Terus begitu. Ini itu disebutkan keadaannya. Kita bacakan dari Syekh Abdurrahman Sa'di, tafsirnya takadu tamayyazu minal ghaib ay takadu ala istima'iha an yufariqa ba'daha ba'dha. Ya, hampir-hampir saja yang api sudah berkumpul tadi kemudian berpecah belah, ya, wa taqatta'u min syiddati ghaidha, dan hampir terputus, berpecah belah, ya karena saking marahnya kepada ya orang kufar. Jadi meluap-luap, bergejolak, ya, menyerang orang-orang kafir dari. Kenapa marah? Karena diperintahkan oleh Allah yang memiliki neraka itu sendiri. Karena narullah, ya narullahil muqaddah, itu adalah neraka Allah yang milik Allah, dan itu adalah bagian dari ya kekuasaannya. Ya fama dhannuka ma taf'alu bihim idza hasalu fiha. Maka dikatakan, ya bagaimana bayanganmu, ya apa yang kau lakukan ketika mendapati api seperti itu? Api meluap-luap, mendidih, menyala-nyala, menyerang-nyerang, ya berpecah belah seperti itu, mencari ya orang-orang kufar tadi. Apakah bisa selamat? Ya nggak akan bisa. Ya nasallahu wal afiyah. Kemudian disebutkan lagi cerita khobar, ya ini masih khobar. Kan tadi takadu tamayyazu minal ghaib. Ya hampir-hampir neraka itu apinya berpecah belah karena marah. Itu berita nggih. Kita benarkan. Ya, shadaqallahul azim. Ya. Itu bukan bacaan setelah baca Al-Qur'an nggih, tapi sebenarnya shadaqallah itu artinya maha benar Allah. Silakan kalau ingin membaca shadaqallahul azim enggak harus di akhir. Tapi ketika baca kemudian kita paham, masya Allah, ya shadaqallahul azim. Ya maha benar Allah dengan firman-Nya. Shadaqallah itu artinya shadaqa dan Allah. Allah maha benar. Ya. Sehingga kita membenarkan, kemudian ini ancaman, ada sifat neraka yang mengerikan, kita takut, berlindung. Ya, kalau bisa kita menangis ya, kalau bisa, karena itu bagian dari hati yang bersih. Yang saat ini kita sulit untuk menangis, kecuali ditagih utang. Oh iya betul. Ya makanya
ditagih Allah ini, ya, yang ditagih Allah untuk menangis, ya. Nasallallahu alaihi. Kemudian disebutkan lagi ceritanya, khobarnya, kullama ulqiya fiha, dikabarkan lagi, setiap kali ulqiya fiha, setiap kali ada segerombolan faujun, ya, sekelompok jamaah penghuni neraka dilemparkan, maka sa'alahum khazanatuha, maka ditanya oleh khazanatuha, khazanatu jahannam, ya, para penjaga, para malaikat yang menjaga ya neraka, khazanah, yaitu zabaniyah yang disebutkan di surat Al-Alaq. Sanada'uz zabaniyah, itu kami akan memanggil zabaniyah, yaitu para penjaga neraka. Ya, ditanyakan dalam bentuk mengolok-ngolok, yang ngece, ya. Alam ya'tikum nadhir, ya, kalian lihat sifat neraka seperti itu, meluap-luap, menyala-nyala, menyambar-nyambar. Ya, kemudian kalian mendengar suara jeritan yang sangat mengerikan. Apa enggak dahulu ya ada orang atau seorang rasul yang menyampaikan peringatan tentang azab neraka ini? Ya, ini sebenarnya nggak perlu dijawab. Sebenarnya mereka sudah didatangi atau sudah mendengar, ya, atau sudah ada rasul yang memberi peringatan, namun mereka mengingkari. Jadi pertanyaannya adalah taubih, ya, dikatakan oleh Syekh Abdul Munazzar Sa'di, "Tsumma dzakara taubihul khazanati li ahliha, faqala kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ay halukum hadza istihqaqukum an-nar fa ka'annakum lam tukhbiru atau lam tukhbaru anha walam tuhadzaru walam tuhadzarkum an-nadhru minha." Yang dikatakan keadaan kalian seperti ini dan kalian masuk ke neraka seperti ini, sepertinya kalian, ya, belum pernah mendengar tentang hal ini, ya, atau belum diberi peringatan tentang hal ini, ya. Jadi pertanyaannya adalah ngolok-ngolok. Misalnya nih, kita sudah tahu rambu-rambu, ya, ini hati-hati, ya, licin, ya. Kemudian kita gak peduli, lanjut aja. Kemudian kepreset jatuh. Kemudian ada orang datang, apa nggak baca itu, Mas? Gimana rasanya? Itu namanya tanya nggak paham, tanya bodoh, ya, atau tanya ngece. Ya, tanya mengolok-ngolok ini. Apa nggak baca itu, Mas? Lihat tuh. Ini, nah itu bayangannya seperti itu. Ini ungkapan secara bahasanya. Jadi pertanyaan tadi, alam ya'tikum nadhir, apakah belum ada yang memberi peringatan kepada kalian? Ya, maka jawabannya sudah. Tapi apa jawaban, apa perlakuan mereka? Nah, sekali lagi kita ambil faedah di ayat 8 ini. Tadi ada khobar tentang neraka, keadaannya, apinya. Kemudian dikabarkan tentang penjaga neraka, digambarkan tentang penghuni neraka yang ulqiya, sekali lagi, ya, bukan monggo masuk silahkan, tapi apa? Ulqiya, dilempar, ya, lempar ini, dilempar ke neraka ke neraka jahanam tadi, ya, na'udzubillah. Ya, setiap kali dilempar ke sana, kemudian ditanyakan, alam ya'tikum nadhir, belumkah, ya, ada pemberi peringatan yang mendatangimu memperingatkan tentang hal ini kepadamu? Ya, kemudian dijawab, sekali lagi, ya, ini berarti mengandung ancaman, kita harus takut. Ya, dia juga mengandung khobar yang harus kita benarkan. Ya, apa jawaban orang kufar penghuni neraka? Na'udzubillah. Qalu, mereka berkata, bala, sudah datang. Ya, qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami yang memberi peringatan. Namun fakadzabna, namun kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', bahkan kami hina mereka, kami olok-olok, kalian itu ma nazzalallahu min syai', ya, kalian itu enggak membawa sesuatu apapun, ya, Allah enggak menurunkan wahyu, Allah enggak bawa apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir, kalian itu hanya sesat saja, ya. Jadi nabi, rasul, dai diejek seperti itu. Kalian enggak bawa apa-apa, ya, kalian itu sesat, pikiran kalian itu mundur, ya. Enggak usah cerita-cerita neraka, ini sudah ke bulan sana loh, ya. Enggak usah menceritakan tentang apa? Ya, tentang neraka, tentang ini, ya, enggak usah. Jadi mereka menghina, ya, para rasul dan para dai, ya, sehingga ancamannya seperti tadi atau hukumannya seperti tadi. Sudah pantas mereka mendapatkan, ya, azab jahanam seperti tadi. Makanya kita sebutkan dari tafsir As-Sa'di, qalu bala qad ja'ana nadhirun sampai akhir, ay fajama'u baina takdzibihim al-khass wa takdzibil 'am. Mereka menggabungkan kedustaan ini. Kan tadi dikatakan, ya, ketika malaikat bertanya, apakah belum ada yang memberi peringatan, itu pertanyaan yang mengolok-ngolok sebenarnya, menghinakan mereka, padahal sudah, ya.
Kemudian mereka menjawab, sudah datang yang memberi peringatan. Namun fakadzabna, kami mendustakannya, yaitu mendustakan secara khusus dan mendustakan secara umum. Jadi mereka mendustakan dua-duanya, ya, secara khusus dan juga secara umum. Ya, bikulli ma anzalallah. Ya, mereka mendustakan secara umum, yaitu mendustakan semua apa yang turun dari Al-Qur'an, dari hukum-hukumnya, ayat-ayatnya. Ma lam yakfihim dzalik. Ya, mereka mendustakan Rasul secara khusus dan mendustakan isi Al-Qur'an semuanya. Kalian itu ya apa-apa gitu. Hatta a'lanu bidhalalir rasul al-mundirin, bidhalalir rusul al-mundirin. Sampai mereka mengumumkan, ya, menyatakan terang-terangan para rasul yang memberi peringatan itu mereka sesat. Padahal para rasul itu adalah hudatun muhtadin, orang-orang yang memberi petunjuk dan mengambil petunjuk. Dan ini juga ditafsirkan, ya, di tafsir Al-Jazairi, Aisarut Tafasir, itu juga mereka mendustakan para nabi dan juga para ulama. Ya, mereka mendustakan secara khusus orang-orang yang datang memberi peringatan, dan juga secara umum isi Al-Quran semuanya ditolak, didustakan. Ya, ini namanya apa? Ya, kelewat batas. Makanya benar, Shadaqallahul Azim, ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pantaslah orang-orang kafir itu azabnya seperti tadi, karena mereka sudah kelewat batas. Ya. Makanya walam yaktafu bimujarradid dhalal, bal ja'alu dhalalahum dhalalan kabira. Bahkan enggak hanya cukup mengatakan kamu sesat, ya, tapi sifatnya itu apa nih? Dhalalin kabir. Kalian itu sesat bukan, tapi kalian sesat, benar-benar sesat, sesat yang sejauh-jauhnya. Ya, kalau bahasa Malang itu sesat. Ya, dimubalaghahkan. Ya, fa ayu inadin wa takabburin wa dzulmin yushbihu hadza. Maka ini sebenarnya ucapan yang, ya, sangat sombong, ya, kemudian zalim. Maka tidak ada ucapan yang lebih kotor, lebih buruk daripada ucapan orang kafir ini yang menentang Rasul, mendustakan Rasul, dan mengingkari semua isi Al-Quran. Jadi digabungkan, mendustakan secara khusus dan juga secara umum. Makanya mereka mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Itu perkataan orang kafir, ya. Kadang kita kalau nggak meneliti ayat ini mengarah ke siapa, ya? Itu mengarah ke ucapan orang kafir yang ditujukan kepada para rasul yang datang kepada mereka. Jadi qalu bala, sudah datang kepada kami, ya, qad ja'ana nadhir, sudah datang memberi peringatan kepada kami, namun fakadzabna, kami mendustakannya. Ma nazzalallahu min syai', Allah itu enggak turun dengan membawa wahyu, Allah enggak menurunkan Al-Qur'an, enggak menurunkan hukum-hukum, semuanya ditolak. Kemudian dihina para rasul tadi, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian itu, ya, bukan siapa-siapa kecuali kalian itu orang yang sesat dan sangat sesat, yaitu menghinakan sehina-hinanya. Sehingga mereka menghina orang, para nabi, dihinakan sehina-hinanya. Maka kebalikannya atau balasannya al-jaza min jinsil amal, ya, sehingga balasannya sesuai dengan amalannya. Sehingga mereka di akhirat, ya, dibalik dihinakan sehina-hinanya. Itu nggih. Makanya kita tambahkan dari Aisarut Tafasir. Jadi in antum illa fi dhalalin kabir, ai ma antum ayyuhar rusul, kalian itu wahai para nabi illa fi dhalalin kabir, kalian itu sesat dengan kesesatan yang apa? Yang jauh, sejauh-jauhnya, yang besar. Dan kalian itu khotok, ya, pikiran kalian itu, akal kalian keliru, dan pandangan kalian itu batil, kalian itu mundur, kalian itu ketinggalan zaman, kok masih bicarakan neraka aja, ya, dan seperti itu. Jadi mereka mendustakan para nabi, ya, dan juga mendustakan, ya, orang-orang yang menyeru kepada ketaatan. Jadi alam ya'tikum nadhir ay rasulun fid dunya yad'ukum ilal iman wa ta'ah, ya, apakah belum ada yang memberi peringatan untuk iman, untuk melakukan ketaatan? Ya, mereka mengatakan sudah, ya, namun mereka mendustakannya, ya. Nasallallahu wal afiyah. Ya, kembali. Jadi ayat tadi, ayat yang ke-9, ya, itu berita, ya. Ya, qalu bala, itu berita tentang ucapan orang-orang kafir, ya, yang mereka mendustakan para rasul, menolak Al-Qur'an, ya, dan juga menghina para nabi dan rasul dan orang-orang yang menyeru kepada iman. Secara tidak langsung di situ ada apa, ya? Perintah. Jangan
ya berdusta, atau jangan mendustakan Al-Quran dan jangan mendustakan para rasul, jangan mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perintah situ tersirat ya. Dan juga ada larangan berdusta, ya perintah untuk taat kepada Allah, iman, mengikuti Al-Quran dan seterusnya. Jadi ini kalau diungkapkan perintah dan larangan nanti akan banyak. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau ada di situ memang khobar ya. Namun di situ kita ambil faedah. Kira-kira perintah apa yang bisa kita ambil di situ? Ya perintah untuk mengikuti para rasul, mengikuti dai-dai ilallah, untuk mengikuti ya tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan larangan untuk mendustakannya, larangan untuk ngolok-ngolok ya, mengolok-ngolok Nabi dan Rasul dan para ulama dan orang-orang yang menyuruh di jalan Allah. Gak usah diolok-olok, gak usah mencela mereka. Nanti balasannya al-jaza min jinsil ya amal. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kemudian ayat ke-10 lanjut. Masih kuat ya? Masih jam 8 ini. Oh, iya. Ya, kita lanjut. Ayat ke-10. Wa qalu, lagi dikabarkan lagi. Inilah kabar penyesalan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata lagi, menyesal sudah. Tapi penyesalan yang terlambat. Penyesalan itu di akhir. Kalau di awal namanya ya. Jadi penyesalan itu di akhirnya selalu. Makanya mereka mengatakan laukunna, saatnya dulu kami di dunia itu nasma, mendengar, bukan hanya mendengar, wa naqil au naqil, dan kami memikirkan, memahami, memikirkan, diserap ya, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami bukan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Ya, mereka sudah sadar ya, tapi terlambat. Ya, makanya ini adalah hidayah buat kita semuanya. Ini khobar ya. Khobar, berita yang menyebutkan tentang penyesalan orang-orang kafir ketika sudah masuk ke neraka dengan keadaan yang seperti tadi disebutkan. Maka ini secara tidak langsung ini peringatan buat kita ya, jangan seperti mereka menyesal di akhir, sudah terlambat. Ya, maka enggak ada ya jalan kembali ya. Maka walaupun minta untuk dikembalikan sedetik aja di dunia enggak bisa. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Sa'di, wa qalu mu'tarifina bi'adami ahliyatihim lil huda war rasyad. Ya, mereka mengaku, ucapan inilah ucapan pengakuan dengan mereka ya kami dahulu enggak ya mengambil hidayah, enggak mengambil petunjuk. Mereka menyesal. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dahulu mendengar kemudian memikirkan, memahami, ya kami enggak masuk ya golongan orang-orang kafir ini, golongan penghuni neraka ini. Jadi mereka nafau an anfusihim turuqal huda. Mereka meniadakan pada diri mereka sendiri jalan-jalan petunjuk. Artinya mereka dahulu di dunia memang enggak mengikuti petunjuk. Sebenarnya mereka sudah tahu. Nah, makanya orang kafir itu bukan enggak ngerti sama sekali, tapi sudah tahu, tapi melengos saja. Nah, kita peringatannya jangan seperti itu. Sudah tahu ini sunnah, ya ini hidayah, ini petunjuk. Ini kita menggok kanan atau menggok kiri atau balik badan. Ini kayak orang kafir jadinya. Ya, mereka sudah tahu jalan-jalan hidayah tapi tidak mau menitinya. Sudah tahu petunjuk-petunjuk enggak mau mengikutinya. Itu namanya ya sengaja. Itulah hukuman bagi orang yang sengaja seperti itu ya. Jadi mereka dahulu sadar ada jalan petunjuk, mereka meninggalkannya. Wa hiya sam'u liman anzalallah, yaitu mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Waja'at bir rusul, dan tidak mau mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Wal aqlu alladhi yanfa'u sahibahu, dan juga tidak menggunakan akal, yang ini adalah karunia. Akal itu Allah ciptakan buat kita apa? Merenungkan ayat-ayatnya. Jadi akal dan dalil tidak akan bertentangan. Kalau ada akal menolak, ya sebenarnya itu akalnya belum nyampe, karena akal dan wahyu tidak akan bertentangan. Ya, akal itu akan tunduk dengan wahyu, dengan iman ya. Kemudian wa yuqifuhu ala haqaiqil asya' wa itharil khair wal inzijar an kulli ma aqibatihi dhamimah fala sam'a lahum wala aqla. Jadi mereka benar-benar tidak mau memperhatikan ayat-ayat, ya tidak mau mengikuti kebaikan, ya, dan mereka dianggap
ya meniadakan pendengaran dan juga akal. Ini berkebalikan dengan wa hadza bi khilafi ahli yakin wal irfan. Ini berkebalikan dengan orang-orang yang yakin dengan janji Allah dan orang-orang yang ma'rifah mengenal Allah. Jadi ini secara tidak langsung ini berita ya. Namun secara tidak langsung itu mengandung oh ya jangan seperti mereka. Ya berarti kita diminta untuk gunakan apa ini? Pendengaran, akal ya untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadilah orang yang sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Jadilah orang-orang yang mendengar dan taat. Siap ya Allah ya. Bukan orang yang dengar tapi ya malah mengingkari seperti orang kafir tadi. Mereka selain enggak mendengar bukan menutup ya, mereka enggak tuli. Namun yang tuli adalah hatinya. Mereka juga enggak buta, yang buta adalah hatinya. Ya mereka bukan orang yang bodoh, yang blow on bukan ya, mereka punya kecerdasan. Ya punya kemampuan untuk berpikir namun enggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kebalikannya ahlul iman, orang-orang yang yakin, orang yang mengenal Allah, wa arbabus sidqi wal iman, yaitu orang-orang yang jujur ya kepada Allah dan iman, fa innahum ayyadu imanahum bil adillati sam'iyah. Ya, mereka selalu menguatkan iman mereka dengan dalil-dalil Al-Qur'an, wa sami'u ma ja'a min indillah, dan mereka mendengarkannya, wa ja'a bir rasul, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, ilman wa ma'rifatan wa amalan. Mereka mengetahui ya kemudian mengamalkannya. Ya itu nggih. Jadi ini secara tidak langsung ya kita jangan seperti orang-orang kufar dan jangan juga sampai kufur nikmat, punya pendengaran namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, punya penglihatan tidak melihat ayat-ayat Allah, dan punya hati pikiran tidak digunakan untuk tadabbur ayat-ayat Allah. Ya, karena semuanya itu nanti akan ditanya ya. Innas sam'a wal absara wal fuada wal basara ya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua pendengaran, penglihatan, hati itu semuanya nanti akan ditanya. Ya, 3 itu ya. Yang nanti akan juga lewat di surat Al-Mulk ya di bagian setelah ini insyaallah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, wal adillatul aqliyah, dalil akal seperti ma'rifah lil huda wa minad dhalal. Ya, wal hasan minal qabih. Jadi dalil itu ada 2 ya, dalil secara akli dan dalil secara nakli. Ada dalil akal, ada dalil ya dalil ayat. Ya. Di sini sebenarnya kita diminta untuk mengetahui ada dalil secara akal. Kita bisa memakai logika kita. Ini hidayah, ini kesesatan, dilihat dari maslahatnya. Oh ya, ini ada kebaikannya. Berarti secara akal itu tunduk. Ditambah lagi dengan dalil ya sam'i, yaitu dalil ayat, dalil hadis, maka semakin kuat. Ya, maka seorang mukmin itu menggunakan dua-duanya. Ya dalil sam'i dari Al-Qur'an, dari hadis, dalil nakli ya, nakal nukil dari Al-Qur'an dan hadis, dan juga dalil akal. Akalnya tunduk. Ya, sehingga bisa kita tahu dengan dalil akal mana yang baik, mana yang buruk. Contoh ya, misalnya khamar itu ayatnya jelas. Ya, innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Adapun secara akal, kalau seorang minum khamar ini secara akal ya, sehat atau sakit? Ya, waras atau ya, kemudian jalannya lurus atau sempoyongan? Ya, kemudian merusak hati, merusak ini dan sebagainya, merusak organ-organ. Nah, ini secara akal ya rusak. Nah, berarti masuk. Ya, belum lagi perkara-perkara yang lain. Ya, jadi seorang mukmin menggabungkan 2 dalil, ya dalil akal, ya sebelumnya dalil sam'i atau dalil nakal, kemudian dalil ya dalil akal. Ya, itulah yang bisa disampaikan. Ya, kemudian ayat berikutnya, ayat terakhir, ayat ke-11, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui akan dosa-dosa mereka, mereka mendustakannya, ya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, maka suhqan, jauhlah ya ashabis sa'ir, jauhkan dari ya mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, dan mereka itu adalah ya penghuni neraka. Makanya qala ta'ala anha ula iddakhilin nar al-mu'tarifina bi dzulmihim wa inadihim ay bu'dan lahum wa khasaratan wa syaqaan. Jadi mereka jauh dari rahmat Allah, mereka itu nanti akan rugi dan menyesal dan celaka sudah. Ya. Fama ashqahum wa ardahum haitsu
ya haitsu fatahum thawabullah. Jadi mereka tidaklah celaka, tidaklah rugi kecuali karena mereka kehilangan pahala dari Allah Ta'ala di dunia. Wa kanu mulazimina lis-sa'ir allati tasta'iru fi abdanihim wa tatlu'u ala afidatihim. Jadi mereka selalu di neraka jahanam, yang mereka di sana ya dengan api yang menyala-nyala dan sampai membakar hatinya. Tattali'u alal afidah. Ya, yang api itu sampai membakar hati. Ya, bukan fisik luar ya, tapi sampai hatinya, menyakitkan. Naudzubillah. Nah, itulah ini keadaan khobar ya bagi penghuni neraka yang disebutkan tadi. Ya, khobar ya tentang penghuni neraka yang itu kita ambil faedah, ini adalah ancaman berarti. Jangan menjadi seperti mereka, penyesalan di akhir, mereka mengakui ketika pengakuan itu sudah enggak bermanfaat. Maka kita adalah mengaku saat pengakuan itu bermanfaat dan menyesal saat penyesalan itu bermanfaat. Kapan ya? Nah, sekarang. Ya, akui semuanya. Nah, yang menyesal dan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, itu ya. Jadi itu khobar namun juga mengandung ancaman dan juga mengandung perintah dan larangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir kita ambil faedah. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 6 sampai 11 ini? Kita nukilkan dari Aisarut Tafasir. Ini selain dari tentang kaidah yang tadi kita sebutkan, khobar, ada berita, ada ancaman, secara tidak langsung ada perintah, ada larangan, dan itu yang kita gali ya. Atau kalau nggak bisa minimal tadi pas dengar ayat langsung takut ya. Kan kita tahu ya, bahasa Arab neraka itu kan nar gitu ya, an-nar ya. Kemudian bahasa Arabnya atau jahanam ya. Bahasa Arabnya surga itu jannah. Ada kata-kata kufar itu orang kafir. Kalau orang beriman amanu atau mukminin, yaitu minimal ayat lafaz-lafaz ini seperti itu sudah paham. Sehingga walaupun kadang salah nih, kadang oh ini kayaknya tentang orang kafir dulu, takut dulu. Baca dengan penuh rasa takut, lihat terjemahnya, oh ya ternyata benar. Secara sekilas gitu. Karena kita bisa memaknai secara umum, secara sekilas, ada secara detailnya. Jadi kita harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus tanya kepada yang lebih ahli. Jangan ditafsirkan sendiri ya. Ya, kemudian ditafsirkan sendiri. Oh, gampang nih, pokoknya bahasa Indonesia kabeh. Ya, kemudian dipahami enggak? Artinya apa? Jangan sampai kita meyakini sebuah ayat sebelum kita konfirmasi dulu. Misalnya nih, kita baca ayat, kayaknya maknanya gini ya. Kemudian tanyakan dulu, benar enggak Ustadz ini maknanya begini? Oh ya benar, alhamdulillah. Ya, makanya jangan sampai menyimpulkan sendiri, baca sendiri, diyakini sendiri, jangan, karena kita ya bukan ahlinya. Oke, lanjut. Faedah yang pertama adalah taqriru aqidatil ba'tsi wal jazai bibayani ma yajri fiha min adzabin wa iqab. Faedah yang pertama adalah wajibnya ya beriman akan hari kebangkitan, hari pembalasan. Ini secara tidak langsung di situ menjelaskan tentang ya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan apa yang terjadi berupa azab dan hukuman. Tadi apa yang terjadi di ayat tadi? Neraka, sifatnya, penghuni neraka, kejadiannya, dilempar, ya, dihina oleh malaikat tadi. Kemudian mereka mengakui dosa-dosa mereka, menyesal namun semuanya terlambat. Yang mereka selalu menjadi ashabus sa'ir. Ya, jadi secara tidak langsung kita mengimani adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan dan apa yang terjadi ya di hari itu. Ya. Kemudian yang kedua, bayanu anna takdzibar rusul kufrun mujibun lil azab. Penjelasan tentang mendustakan Rasul itu hukumnya kafir ya, yang mendatangkan azab. Ya, karena kita lihat umat-umat terdahulu siapapun mereka ya, Fir'aun, Ad, Samud, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, mereka semuanya mendustakan, ujung-ujungnya mereka binasa semuanya. Maka umat Nabi Muhammad ya mulai dahulu zaman Quraisy sampai saat ini kalau mendustakan Nabi Muhammad SAW maka nasibnya akan seperti kaum-kaum terdahulu. Ada yang binasa, ada yang punah bahkan, ya, ada yang hancur, sehancur-hancurnya, mayat mereka bergelimpangan, ada yang mereka dibalik, ya, keadaannya yang atas di bawah, yang bawah di atas dan seterusnya. Na'udzubillah. Bahkan ada yang diubah menjadi khonazir, ya, menjadi kera-kera dan babi. Jadi Bani Israel, ya, karena menentang. Ya, kemudian dikatakan lagi wa takdzibul ulama kadzdzibir rusul, dan mendustakan ulama ahli ilmu seperti mendustakan rasul.
Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Mereka mengambil warisan ilmu dari nabi, kemudian melanjutkan estafet dakwah, melanjutkan, menyampaikan, yang meniti atau menyeru ke jalan Allah. Siapa yang mendustakan ahli ilmu berarti seperti mendustakan ya para rasul. Ya dengan syarat ya ulamanya adalah ulama sunnah atau ulama fi sabilillah. Ya ulama yang menyeru di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, ulama rabbani. Ya kemudian dikatakan lagi kata berusul ba'dahum ay fi wujubil azab al-mutarattab ala tarki ta'atillahi wa rasulihi. Jadi mendustakan para ulama seperti mendustakan para rasul ya, yang juga mendatangkan azab Allah ya karena mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Intinya mendustakan Rasul itu hukumnya apa? Kafir ya, bisa mendatangkan azab, demikian juga mendustakan para ulama, sama hukumnya. Kemudian yang ketiga, bayanu anna ma yaqulu ahlun nar fi i'tirafihim wa ma yaquluhul mulahid al-yawm fi raddihim al ulama bi anna tadayyun ta'akhur aqli wa nadhrun raj'i. Jadi perkataan ahlun nar tadi yang disebutkan, mereka mengakui ya, kami seandainya mendengar, seandainya kami memikirkan ya, pasti kami enggak seperti ini. Ya, itu ditiru oleh orang-orang yang mendustakan pada zaman sekarang ini. Ya, yang dikatakan tadi in antum illa fi dhalalin kabir, kalian itu sesat ya, mengolok-olok nabi dan rasul ya. Itu digunakan oleh orang zaman sekarang menganggap orang yang berpegang teguh dengan agama itu pikirannya mundur, ketinggalan zaman kalian. Ya, kok si apa? Bahas sunnah, bahas bid'ah ya, bahas Al-Qur'an, sunnah. Ya udah bahas yang lain-lainnya deh. Ini menghinakan ya, naudzubillah. Jadi menganggap orang yang beragama itu mundur, padahal beragama itu maju sebenarnya. Ya, justru orang yang membahas dunia itu mundur sebenarnya. Ya. Karena akhirat itu selalu maju, sedangkan dunia itu selalu mundur. Benar ya? Ya, akhirat itu selalu maju, dekati kita, ayo. Ya, akhirat itu selalu dekati kita, selalu maju. Sedangkan dunia itu kita kejar semakin lari, mundur ya. Ya, kemudian yang terakhir takriru annal kafir yaum la yasma'u la yaqil ay sama'an yanfa'uhu aqlan anil mahalik bi itrafi ahli nar idz qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Jadi pengakuan orang-orang kafir ya dahulu dan juga sekarang, mereka sebenarnya punya pendengaran, punya akal, namun mereka tidak menggunakannya untuk yang bermanfaat untuk iman mereka, sehingga mereka binasa. Namun pengakuan itu sudah terlambat. Kalau pengakuan itu diucapkan nanti, ya udah selesai, terlambat. Makanya penyesalan yang ya sudah terlambat. Nasallahu faul afiyah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya jika ada benarnya datangnya dari Allah Taala, jika ada salahnya saya pribadi. Mungkin ya jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, ya monggo dipersilakan. Baik, dari jamaah silakan, barangkali ada yang bertanya dari ruangan. Dari WA tidak ada. Silakan. Sekedar menegaskan nih, tadi yang kita sampaikan ada keutamaan ahlul Quran, ya kemudian ahlullah wa khassatuhu, ahlul Quran. Sekali lagi biar kita semangat, enggak ya, bukan hanya yang membacanya saja, menghafalkannya saja, tapi juga mengamalkan. Bahkan kita bisa tergolong menjadi ahlul Quran ya walaupun kita tidak menghafalkannya. Maka jangan putus harapan, aduh saya enggak hafal, enggak ini, enggak bisa baca, terus berusaha. Jadilah ahlul Quran, orang-orang yang mengkhususkan diri dengan Al-Quran. Ya tuh nggih. Demikian juga setiap kita melatih nggih, ayat Al-Quran ini apa ya? Berita atau memang benar-benar perintah atau larangan? Lihat di situ. Ya, walaupun itu berita, pasti mengandung perintah dan larangan, pasti mengandung ancaman dan harapan. Dan itu tugas kita mencari. Secara mudahnya seperti itu. Adapun secara detailnya ya kita harus belajar bahasa Arab, ya. Kemudian nahwu sorofnya, balaghahnya, tafsirnya, ya, dan juga membaca tafsir-tafsir para ulama. Seperti itu nggih. Monggo ya. Nggih silakan. Nggih. Nggih, di Al-Qur'an yang terjemahan yang beredar itu sebenarnya tafsir nggih, tafsir versi Kemenak. Itu sebenarnya sudah sangat membantu. Namun seperti yang tadi kita sampaikan,
Itu membantu bagi kita yang tidak paham bahasa Arab. Nggih. Tugas kita membaca itu silahkan, monggo. Membaca namun sebelum menyimpulkan ini ya maknanya, tanyakan dulu kepada yang lebih ahli ya, ustadz kita, guru kita. Ya, kecuali itu maknanya sudah jelas-jelas seperti ini ancaman. Kayak tadi nih, itu ada ancaman. Yang kita paham itu ancaman, berarti kita harus takut. Oh, itu ayat harapan, berarti kita harus berharap. Itu ayat yang menceritakan ahli surga. Kita ngambil faedahnya seperti itu nih. Oh, berarti saya harus meniti jalan surga. Itu menceritakan tentang keadaan ahli neraka. Nah, berarti kita harus menghindar, jangan mengikuti jalan-jalan ahli neraka. Seperti itu secara umum. Ada secara detail, lafaz per lafaz, ini maknanya, kandungannya, nggak bisa lewat terjemahan. Terjemahan itu hanya translate ya. Walaupun sebenarnya itu bukan translate juga. Itu sebenarnya tafsir ringkas dari versi Kemenak yang disusun oleh ahli-ahli Quran, ulama-ulama kita sebelum kita. Dan itu resmi ya. Dan itu bisa kita jadikan rujukan, tapi sekedarnya saja. Sekedar untuk mengetahui artinya. Adapun untuk menyimpulkan, oh ini maknanya ini, nah itu yang tadi kita sebutkan ya. Jangan menyimpulkan sendiri, tapi konfirmasi dulu. Tanya ke guru kita, ustadz kita ya. Tanya bisa lewat WA, kan bisa WA ya. Atau tanya langsung, gimana ayatnya begini, maknanya begini, benar, alhamdulillah sudah. Nah, itu kita catat, kita amalkan. Nah, semoga baca, dipahami, ditanyakan, diamalkan. Nah, itulah namanya langkah-langkah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khosatuh. Yang menjadi ahli Quran, menjadi orang-orang khusus di sisi Allah, dan orang-orang istimewa, menjadi kekasih-kekasih Allah. Walaupun nggak hafal ayatnya. Walaupun nggak hafal ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan nih. Soalnya apa? Biar nggak blank sama sekali, nggak blas gitu. Baca saja. Wis cukup. Tapi maknanya apa? Nggak tahu ya. Pokoknya itu. Nah, jangan begitu ya. Kenapa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an ya. Apakah mereka itu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Dan cara mentadaburinya adalah mengetahui maknanya. Dan untuk mengetahui maknanya, kita harus tahu terjemahannya. Kalau kita ngerti bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya lewat bantuan tadi. Itu ya. Monggo dibaca terjemahan. Namun sebelum menyimpulkan, sekali kita ulang-ulangi, sebelum menyimpulkan maknanya, tanyakan dulu, konfirmasi. Benar nggak ini maknanya begini? Oh ya, orang yang ahli ya ustadz kita, guru kita, seperti itu. Adapun secara umum yang tadi ayat ancaman, kita merasa terancam, takut. Ayat harapan, berharap. Ya, ayat neraka, ya kita takut, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Oh, yang tadi kita sebutkan Al-Quran itu bertingkat-tingkat yang membacanya, makhorijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, ya semuanya bagus hafalan Qurannya mantap. Namun belum cukup ini, dia harus mengamalkannya. Kemudian bagaimana orang yang membaca Al-Quran, ya namun dia tadi terbata-bata atau enggak lancar, tetap ya kata Nabi, man qara'al Quran wa huwa syaqun, ya siapa yang membaca Al-Quran dan dia merasa berat, susah, memang lidahnya sudah kaku nafasnya juga nggak bisa panjang. Kemudian pokoknya baca. Makanya itu pahalanya 2. Pahala usahanya, usaha kerasnya, dan pahala yang 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Jadi dapat 2 pahala. Cuman itu baru pahala membacanya saja Al-Quran itu bukan membacanya saja, tapi juga mengamalkannya. Makanya tadi kita nukilkan ucapan Imam Hasan Al-Basri, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Namun banyak orang mencukupkan diri dengan membaca, dianggap sudah mengamalkan. Nah, ini yang jadi peringatan buat kita. Nah, kita jangan sampai sudah bacanya mekap-mekap, ya, nggak tahu artinya, nggak diamalkan lagi, kemudian mengamalkan, kemudian dia ditanyakan sudah mengamalkan Al-Quran, sudah, tadi sudah baca, itu sudah ngamalin itu, belum. Jadi apa? Tetap berusaha. Makanya ada ayat di surat Al-Hasyr surat As-Saff, itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, semaksimal mungkin. Mampunya begini ya sudah, yang penting baca. Kalau nggak bisa
belajar lagi, ya walaupun terbata-bata tetap baca tiap hari itu, jadikan hari-hari kita ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ini sekali lagi nih, bukan pas sholat doang nih. Sudah baca? Sudah tadi pas sholat. Tadi dengar imam suaranya bagus. Bukan nih, tapi buka mushaf, lembaran, baca. Walaupun megap-megap tadi. Insya Allah nih, insya Allah apa? Pahalanya 2, pahala usahanya yang keras tadi walaupun megap-megap nih, sebenarnya bukan megap-megap nih, terbata-bata nih, nggak lancar, dan juga pahala 1 huruf sama dengan 10. Nah, kemudian usahakan lagi baca terjemahan secara ringkas. Oh begini, ini ayat ancaman atau ayat harapan, konfirmasi ke ustadz, benar nggak? Apa yang bisa diamalkan? Sudah. Begitu tiap hari. Ya masya Allah. Maka itu semoga menjadi ahlul Quran dengan tingkatannya nih. Karena yang lebih bertingkat lagi, yang lebih tinggi derajatnya adalah ya hafal, ya bacanya bagus, kemudian ya mengamalkan, ya mendakwahkan, tinggi derajatnya. Makanya bertingkat-tingkat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang ditanyakan? Nih, silakan. Nih, dan tidak ada kata terlambat nih, walaupun usianya sudah uzur ya, tetap semangat, ya. Bukan semangat mencari dunia nih, atau semangat nikah lagi, bukan ya, semangat ya belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Insyaallah ada semangat ini. Di sini nanti pulang lemes lagi. Nanti lupa lagi. Enggak nggih. Langsung nggih, Al-Qur'an letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Ya jangan dirak di sana. Aduh, akhirnya malas nanti. Letakkan di dekat, ya di kursi, ya di meja, sehingga nanti pas duduk, ada mushaf, nggak ada 1 meter ya ambil ya, baca 1-2 ayat, coba tadi terjemahnya gimana, ini secara ringkas, kandungannya ini perintah atau larangan. Nah, kemudian sebelum disimpulkan, konfirmasi, ya tanya, silahkan nih, wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih, semoga bermanfaat. Nasallahu ta'ala taufik wassadad. Ya Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna minal amilina bihi, Allahumma ja'alna minal jannah, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.